Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi kita dalam acara podcast Masama. Speak your mind, share your infinite story. Saya Maulana Abbas sebagai host yang akan membahas tentang bagaimana pengalaman-pengalaman dan kesan para peserta didik baru di MA Salafiyah bersama dengan Rizky dan Akso. Mereka akan bercerita tentang bagaimana pengalaman mereka saat berada di MA Salafiyah. Halo Rizky, Akso. Halo, Sebelumnya, kalian ini dari kelas mana? kami dari kelas 12. Kelas 12. Coba ceritakan sedikit tentang diri kalian. Baik, perkenalkan saya Akso, saya berumur 15 tahun. Tempat tinggal saya berada di Rungkut, Surabaya. Dan saya adalah lulusan dari MTS Salafiyah. Kalau Rizky, Nama saya Rizky, saya berusia 16 tahun. Saya bertempat tinggal di Menganting, Gresik. Saya lulusan di MTS Salafiyah juga. sama-sama dari MTS Salafiyah. Ya. Ya, Apa yang membuat kalian memilih untuk sekolah di Madrasah Salafiyah? Kan banyak nih madrasah-madrasah lain yang lebih besar dari MA Salafiyah. alasan saya memilih MA Salafiyah ini karena saya tertarik pada perlombaan yang non-akademik. Contohnya kayak bakar nusa, voli, dan futsal. Jadi kamu kesini tuh emang tertarik yang non akademiknya saja. Kenapa kok kamu gak yang akademik juga? Kan di sini kan yang segi akademik kan juga bagus. Ya, karena kalau saya ikut lomba akademik, saya itu tidak mudah paham orangnya. Jadi kayak agak sulit gitu. Kalau Akso, Saya memilih MA Salafiyah karena saya melihat madrasah ini adalah salah satu madrasah terbaik di Kota Gresik. Dan saya melihat madrasah ini mampu mendapatkan banyak sekali prestasi-prestasi baik akademik maupun akademik. ya benar sekali. MA Salafiyah banyak sekali melahirkan murid-murid yang berprestasi. Apakah cuman itu? Mungkin ada faktor lain yang mendorong kamu untuk masuk ke sini. Faktor lain yang mendorong adalah dukungan dari keluarga dan orang tua saya. Mereka ingin saya menuntut ilmu di madrasah ini. Dan menurut pandangan mereka, madrasah ini menjunjung tinggi ilmu agama. Oh, subhanallah. Berarti keluarga kamu ini menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang alim. Amin, amin, amin. Saya ingin tahu bagaimana pandangan awal kalian saat pertama kali datang ke MA Salafiyah. Pandangan saya saat pertama kali datang ke sini atau saat pendaftaran, saya melihat anak-anaknya di sini tuh sopan terhadap kami para siswa baru. Dan gurunya pun ramah terhadap kami. Ramah. Kalau pengalaman kalian saat berada di kelas itu bagaimana? Pengalaman saya saat di kelas cukup baik. Saya diterima dengan baik oleh teman-teman saya, contohnya Rizky. Dan saat di dalam kelas, teman-teman dan guru-guru sangat ramah. Oke. Saya kan dari kelas 12 nih. Kebetulan saya masih ikut kurikulum 2013. Saya itu penasaran dengan anak-anak merdeka. Biasanya kan tak lihat-lihat ada yang buat kerajinan, ada yang buat short film. Itu aslinya kalian ngapain pas pelajaran P5? Pelajaran P5 yaitu kita melihat dulu temanya apa. Misalkan nih anak kelas 10 mendapatkan tema narkoba. Nah, kita disuruh membuat kerajinan scrapbook dan short film. Scrapbook dan short film. Scrapbook itu bagaimana? Scrapbook kita disuruh membuat buku yang ketika dibuka nanti timbul. Dan di dalamnya berisi materi-materi yang sudah ditentukan. Timbul berarti kayak bukunya anak kecil itu ya. Kalau Iya. dibuka ada gambarnya. Iya. Tapi kalau ini kan Benar. diisi dengan materi-materi. Iya. Kalau selain pelajaran di kelas ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang kalian ikuti? Selain pelajaran di kelas, saya juga mengikuti ekskul bakar nusa, ekskul voli, dan juga ekskul izari. Dan setahu saya, dulu di sini ada ekskul futsal dan sekarang sudah tidak ada. Ekskul Izhari. Mungkin para pendengar ada yang nggak paham tentang ekskul Izhari. Coba jelaskan Izhari itu seperti apa sih? Jadi, izari adalah seni hadroh yang
turun-temurun dari nenek moyang kita, dan sekarang dikembangkan oleh anak-anak muda dari lembaga Nahdlatul Ulama. Berarti emang kesenian dari dulu emang orang NU yang Iya, mengembangkan itu ya. iya. Kalau selama kalian mengikuti pembelajaran di MA Salafiyah, apa saja yang sudah kamu dapat? Alhamdulillah, saya lolos dalam seleksi Paskibra. Yang kedua, kemampuan MTK saya lebih membaik daripada sebelumnya. Yang ketiga, saya bisa berpikir kreatif. Cukup jarang ya anak-anak yang suka MTK. Biasanya kan banyak murid-murid yang menghindari pelajaran menghitung seperti MTK, fisika. Anda ini termasuk anak yang spesial gitu. Ya, karena saya ingin mendalami MTK, karena kalau saya tidak bisa MTK, saya akan hancur nantinya. Hancur. Selama mengikuti pembelajaran di MA Salafiyah, apa saja tantangan yang sudah kamu lalui? Tantangan terbesar saya yaitu melawan rasa malas dan kantuk. Seringkali saat jam pembelajaran dimulai, saya merasa kantuk. Karena memang dasarnya saya orangnya ngantukan, jadi saya harus melawan sifat buruk saya. Ngantuk ya. Kalau Akso, Saya sama seperti Rizky. Saya juga orangnya kadang malas, kadang kantuan gitu. Jadi tantangan terbesar yaitu rasa malas dan rasa kantuk. cukup negatif juga ya. Harusnya kalian itu lebih semangat lagi waktu sekolah kan. Kalian kan pengalaman saya waktu kelas 12 ini kan, kalau kalian kelas 10 itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu kalian. Soalnya besok waktu kalian kelas 12 itu pasti membutuhkan banyak sekali prestasi sertifikat itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kalian harus lebih semangat lagi untuk mendapatkan prestasi. Baik. Coba berikan harapan kalian saat berada di MA Salafiyah untuk 3 tahun ke depan. Saya berharap untuk 3 tahun ke depan saya bisa menjadi penerus dari ketua OSIM selanjutnya. Saya bisa meraih banyak prestasi dan saya berharap MA Salafiyah terus maju dan lebih berkembang lagi. Subhanallah. Kalau harapan dari Rizky, Harapan saya yaitu ada beberapa. Yang pertama, saya ingin mengangkat derajat kedua orang tua dengan mendapatkan banyak-banyak prestasi. Yang kedua, saya ingin menjadi siswa yang aktif, ikut anggota OSIM. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu saya di sini. ikut anggota OSIM. Kenapa kok kamu nggak ambisi untuk menjadi ketua OSIM? Karena saya belum pantas untuk menjadi pemimpin, makanya saya menjadi anggotanya saja. Biar Kurang saya lebih percaya aktif. diri Anda. Harusnya Anda itu lebih percaya diri lagi agar bisa menyaingi Akso. Coba berikan pesan kalian kepada teman-teman di luar sana agar mereka tertarik untuk masuk ke MA Salafiyah. Pesan untuk teman-teman, jika kalian mencari sekolah atau madrasah yang bagus, ada MA Salafiyah yang memiliki fasilitas yang baik dan menciptakan banyak siswa-siswi berprestasi. Untuk teman-teman di luar sana yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan secara maksimal dengan cara pengajaran guru kepada murid yang baik dan juga ingin mendalami ilmu agama, MA Salafiyah adalah tempat yang tepat untuk kalian pilih. Oke, terima kasih untuk Akso dan Ya, sama-sama. Rizky yang telah bercerita tentang pengalaman-pengalaman kalian saat di MA Salafiyah. Untuk teman-teman di luar sana yang ingin mencari ilmu pengetahuan umum dan juga ingin mendalami ilmu agama, MA Salafiyah adalah tempat yang tepat untuk kalian. Demikian episode kali ini. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia mengikuti podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.